Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwan dan akhwat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tadi dalam kesempatan kita sebelum melaksanakan sholat isya berjamaah yang semoga Allah terima apa yang telah kita kerjakan, kita telah membahas bahwasanya keterikatan antara ilmu dengan akhlak merupakan keterikatan yang tidak mampu dipisahkan. Layaknya wudhu dan sholat yang tidak mampu dipisahkan, kehidupan akhlak dan kehidupan ilmu merupakan satu kesatuan yang tidak mampu untuk dicerai-beraikan. Orang yang memiliki ilmu ketika dia tidak memiliki akhlak, sesungguhnya itu rusak. Karena perkara yang merusak amal ibadah itu akhlak yang buruk. Rasulullah bersabda, akhlak yang buruk itu merusak amal sebagaimana cuka itu merusak madu. Inna su'al khuluqi yufsidul amal kama anal khalla yufsidul asal. Orang tetapi apabila mendapatkan akhlak tetapi dia tidak memiliki ilmu, maka sama, sesungguhnya batil. Karena kita tidak bisa memasuki surga hanya modal dengan akhlak yang kita miliki tanpa kita memiliki ilmu. Disitulah kita faham, siapapun di antara antum yang hari ini sudah sibuk dalam taklim, sudah faham tentang ilmu, fahami. Sesungguhnya kewajiban kita tidak selesai dengan datangnya kita ke majelis ilmu, tetapi sesungguhnya kewajiban kita yang tersisa bagaimana menjaga kehidupan akhlak dan ritme akhlak dalam kehidupan kita. Tadi kita sempat membuka dua pertanyaan. Yang pertama, apakah orang yang beribadah itu secara otomatis menjadi orang yang paling berakhlak di antara kita? Apabila kita menjumpai ada orang yang mempesona di dalam ibadahnya, apakah serta-merta secara otomatis mempesona di dalam akhlak? Belum tentu. Ternyata kita mendapati dalil-dalil yang begitu banyak. Berapa banyak orang yang mereka itu mempesona dalam ibadah, tetapi belum tentu dia mempesona di dalam akhlak. Bahkan kita dapati apabila ibadahnya banyak, akhlaknya itu rusak, maka ibadah itu tidak mampu menyelamatkan kehidupan akhlak yang rusak ketika rusak amal ibadahnya. Pertanyaan yang kedua yang tadi kita bahas, apakah ahli ilmu, yang kita sebutkan ahli ilmu, itu kemudian menjadi orang yang bisa berakhlak? Karena kita kalau sudah melihat ustadz, fulan, syekh, apakah secara otomatis dia menjadi orang yang paling berakhlak? Ini satu pertanyaan yang wajib untuk kita jawab, supaya nanti jangan sampai kita salah mengidentifikasi seseorang ketika telah menyempurnakan ilmu. Tapi kalau kita salah mengidentifikasi, maka kita akan salah ketika kita memahami tentang orang yang berilmu. Jawaban dari pertanyaan bahwasanya orang yang berilmu itu belum jaminan bahwasanya dia memiliki akhlak. Mana dalilnya? Yaitu sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ngomong di dalam salah satu perkataan beliau, man ahabba ayaftahallahu lahu qalbahu ayunawirahu fa'alaihi bil khulwah wa tarkus sufaha wa qillatul aql wa bughdhu ahlul ilmi alladzi laisa ma'ahum insafun wala adabun. Maka sampai kita mendapati apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, siapapun lo yang pengen untuk disatu, pengen dilapangkan hatinya, pengen diberikan cahaya iman di dalam jiwanya, maka hendaklah dia itu khulwah, sering berduaan dengan Allah lebih banyak daripada berduaan dengan makhluk. Wa tarku sufaha, meninggalkan orang yang bodoh yang selalu mengejar tentang dosa dan kemaksiatan. Wa qillatul aql, yaitu mensedikitkan makannya. Kemudian ditutup pernyataan beliau dengan kata-kata wa bughdhu ahlul ilmi, membenci orang yang berilmu. Membenci orang yang berilmu. Kapan kita diperintahkan untuk membenci orang yang berilmu? Alladzi laisa ma'ahum insafun wala adabun, yaitu adalah ketika orang yang berilmu tidak punya adab, tidak punya insaf, kebijaksanaan ketika menyikapi saudaranya yang beriman, tinggalkanlah, karena sesungguhnya mereka tidak bisa melahirkan kecuali adalah keburukan. Di situ ikhwan kita mendapati Imam Syafi'i mengatakan dalam kata ahlul ilmi, bukan thalibul ilmi. Dan antum harus paham beda antara thalibul ilmi dengan ahlul ilmi. Ahlul ilmi itu standarnya tinggi, apalagi yang mengatakan Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i saja hafal Quran umur 7 tahun, kemudian hafal ribuan hadis. Jadi definisi ahlul ilmi apabila kita kembalikan kepada perkataan para ulama terdahulu, definisinya itu tinggi.
Kalau kita rata-rata yang di sini yang menyampaikan ilmu, ustadz yang menyampaikan ilmu bukan ahlul ilmi, baru thalibul ilmi. Karena dia menyampaikan apa yang dia baca di kitab lalu disampaikan kepada umat. Kita ingin menyampaikan kalau ahlul ilmi saja ternyata ketika dia tidak punya adab dan tidak punya akhlak, Imam Syafi'i itu nyuruh saya dan antum untuk meninggalkan ahlul ilmi semacam itu, apalagi kalau baru sekelas thalibul ilmi, ketika dia tidak punya adab dan tidak punya akhlak. Jadi disitulah kita memahami ternyata semakin terkuak, ternyata memang perjalanan akhlak itu menjadi perkara yang tidak gampang, sampai-sampai ahli ibadah pun belum tentu memiliki akhlak, sampai orang yang berilmu pun belum tentu memiliki akhlak. Makanya sampai Imam Syaukani di dalam kitabnya Fathul Qadir, Imam Syaukani di dalam kitabnya Fathul Qadir itu sampai beliau itu berkata, sesungguhnya yang aku herankan yaitu adalah bukan Fathul Qadir, dalam kitab Nasrul Jauhar, Imam Syaukani dalam kitabnya Nasrul Jauhar itu berkata, yang aku herankan adalah orang yang mereka itu memiliki ilmu, mereka menyampaikan ilmu, mereka menjauhi riba, mereka menjauhi dosa-dosa dari zina dan dosa minum khamr, tetapi begitu mudahnya bagi mereka menodai kehormatan orang lain ketika mereka tidak memahami betapa pentingnya kehidupan akhlak setelah ilmu. Itu yang mengatakan Imam Syaukani. Di situ kita semakin paham kalau Imam Syaukani dalam kitabnya Nasrul Jauhar, Imam Syafi'i mengatakan yang semacam itu, semakin kita mulai membuka diri. Ternyata kehidupan akhlak itu pokok dari segala kebaikan dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah setelah kehidupan ilmu. Makanya sampai Rasulullah bersabda, ma min syai'in yudha'u fil mizan athqalu min husnul khuluq. Makanya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, kamu tidak pernah dapati sesuatu yang paling berat ketika ditimbang dalam mizan kebaikan. Kalau sudah ditimbang oleh Allah, yang paling berat bukan sholatmu, bukan puasamu, bukan sedekahmu, tetapi yang paling berat bagaimana kehidupan akhlakmu. Itulah yang paling berat ketika ditimbang dalam mizan kebaikan kita nanti. Disitulah kita mulai paham, begitulah kehidupan akhlak. Makanya kita mendapati perhatian para salaf itu sama akhlak itu besar. Saya dulu pernah menyampaikan tentang betapa beratnya akhlak. Kemudian saya menyampaikan kalau mempelajari ilmu lebih ringan dari mempelajari akhlak. Banyak orang yang kemudian mendebat, kemudian berpolemik panjang. Padahal saya mengatakan semacam itu bukan apa yang saya keluar dari apa yang saya mengerti, tapi apa yang saya pahami dari kehidupan para salaful ummah. Para salaf itu sangat memperhatikan. Makanya mereka sampai meletakkan kehidupan akhlak itu lebih tinggi daripada kehidupan ilmu itu sendiri. Mosok? Iya. Mana dalilnya? Kita lihat Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu mengatakan, kuntu ta'allamtul ilma ishrina sanatan wa ta'allamtul adab salasina sanatan. Aku ini mempelajari ilmu 20 tahun, tapi ketika aku mempelajari akhlak, aku mempelajarinya 30 tahun. Sampai ada seorang salaful ummah ulama berkata kepada anaknya, nak, kamu belajar satu adab tentang masalah akhlak, satu bab tentang masalah akhlak, itu lebih aku cintai daripada kamu belajar 30 bab dalam masalah fikih. Kenapa? Satu bab dalam masalah akhlak itu lebih baik di hadapanku daripada 30 masalah fikih. Tanpa meremehkan masalah fikih itu penting dalam kehidupan kita. Makanya itu pula yang kita dapatkan Ruwayyim. Ruwayyim itu salah satu ulama. Dia berkata kepada anaknya ikhwan adalah seseorang yang sedang mempelajari agama. Tetapi perhatikan, ma'rufnya Ruwayyim itu berkata kepada putranya, nah, ij'al adabaka daqiqan waj'al amalaka milhan. Nah, nanti kalau kamu sudah bisa membaca, sudah paham tentang ilmu, lalu beramal, jadikanlah amal kamu itu bagaikan garam, tapi jadikanlah adab dan akhlak kamu kepada orang yang beriman, jadikanlah itu sebagaimana tepung. Antum ikhwan perhatikan, kalau ada martabak dibuat, adonan tepungnya itu banyak dan garamnya hanyalah taburan saja. Ruwayyim itu berkata, jadikanlah ilmumu dan amalmu bagaikan garam, tapi jadikanlah akhlakmu sebagaimana adonan tepung. Dan kita paham adonan tepung itu lebih banyak daripada taburan garam. Itulah betapa besarnya perhatian kehidupan orang-orang yang beriman dulu terhadap kehidupan akhlak. Makanya apa? Susah mencontoh kehidupan akhlak para salaful ummah itu susah, tidak gampang. Kalau kita mengkaji ilmunya, 1 kitab 2 kitab cepat, 1 bulan 2 bulan selesai.
Tapi kalau mempelajari akhlak seumur hidup, karena dari situ kita paham sesungguhnya akhlak itu pelajaran sepanjang hayat di kandung badan. Hari ini berakhlak belum tentu besok berakhlak, besok kita berakhlak belum tentu kita besok berakhlak. Kenapa? Sesungguhnya kehidupan akhlak adalah kewajiban sepanjang hayat di kandung badan dan tidak pernah mengenal cuti.